Jiwa terpilih, bersiaplah. Ini sedang terjadi, malam paling aneh dalam hidupmu akan segera terungkap. Kamu pasti tidak menyangka ini akan datang. Ini bukan sekadar purnama biasa. Tidak, bulan purnama 12 Februari ini membangkitkan sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang mungkin sudah kamu rasakan jauh sebelum kata-kata ini sampai kepadamu. Udara terasa lebih berat, pikiranmu lebih berisik, dan segalanya terasa sedikit tidak pada tempatnya. Seolah-olah alam semesta sedang mendekat, berbisik rahasia yang kamu belum yakin siap untuk mendengarnya. Tapi dengarkan baik-baik, ini bukan kebetulan. Purnama ini hadir bukan hanya untuk menyinari malam, tapi juga sudut-sudut tersembunyi dari dirimu sendiri. Ia adalah cermin besar yang memantulkan semua yang telah kamu abaikan, semua perasaan yang kamu tahan, dan setiap keputusan yang kamu tunda. Kamu mungkin sudah merasakannya, intuisi yang mendadak lebih tajam, firasat aneh yang tiba-tiba menjadi lebih jelas. Orang-orang di sekitarmu mulai menunjukkan warna aslinya. Teman yang selama ini kamu percayai mungkin mendadak terasa asing. Energi mereka tidak lagi selaras denganmu. Dan tanpa kata-kata kamu tahu siapa yang bisa kamu percaya dan siapa yang harus kamu lepaskan. Ini bukan hanya tentang firasat. Bulan purnama ini adalah gerbang energi besar yang akan mendorongmu menuju perubahan, suka atau tidak. Semua jawaban yang selama ini terasa kabur akan muncul seperti kilatan cahaya di malam yang gelap. Keputusan besar yang kamu tunda, tiba-tiba menjadi jelas. Masalah yang selama ini sulit dipecahkan, mendadak terasa mudah. Mengapa? Karena purnama tidak hanya menerangi langit. Ia juga menerangi pikiran dan jiwamu, membuka pintu menuju pemahaman yang lebih dalam. Alam semesta sedang bekerja, mengatur ulang segalanya, dan kamu ada di pusatnya. Sebelum kita melanjutkan, bagi kalian yang telah lama bersama terima kasih telah bergabung berlangganan dan telah memberikan super thanks. Terima kasih atas subscribe, like, dan komen. Kebaikan kalian telah menyinari jalan kita. Tinggalkan komentar dengan angka 99. Ini akan mengirimkan sinyal kuat ke semesta, memperkuat pesan yang akan Anda terima. Mengajak Anda untuk berfokus pada pelayanan, transformasi diri, dan siap untuk menutup babak lama dalam hidup Anda untuk membuka jalan bagi pengalaman dan pemahaman spiritual yang lebih dalam. Pada saat seperti ini, logika sering kali kalah dengan intuisi. Pikiranmu mungkin mencoba menganalisis segalanya, tetapi hatimu sudah 10 langkah lebih maju. Jangan abaikan suara kecil itu. Itulah suara jiwamu, membimbingmu menuju jalan yang sebenarnya. Kamu akan merasakan dorongan kuat untuk membuat keputusan yang berani. Mungkin kamu merasa ingin meninggalkan situasi yang tidak lagi cocok untukmu. Kamu mungkin tiba-tiba ingin melepaskan hubungan atau kebiasaan yang selama ini menahanmu. Jangan takut. Ini bukan kebetulan. Ini adalah caramu membersihkan ruang untuk sesuatu yang jauh lebih besar dan lebih baik. Dan jika kamu merasa berat, bahkan sedih tanpa alasan, jangan khawatir. Itu adalah bagian dari proses. Perasaan itu bukan tanda kelemahan, tetapi tanda bahwa kamu sedang melepaskan energi lama. Itu seperti hujan sebelum pelangi. Alam semesta sedang membantumu membersihkan sisa-sisa masa lalu agar kamu siap menerima apa yang baru. Jadi, jika kamu merasa aneh, bingung, atau bahkan sedikit hancur, itu bukan pertanda buruk. Itu adalah sinyal bahwa babak baru dalam hidupmu sudah dekat. Semua rasa berat itu akan segera berganti menjadi kelegaan, kejernihan, dan rasa damai yang belum pernah kamu rasakan sebelumnya. Percayalah, setelah malam ini, kamu tidak akan lagi menjadi orang yang sama. Pintu baru akan terbuka, dan arah hidupmu akan terasa lebih jelas. Jangan takut untuk melangkah. Kamu tidak sendirian dalam perjalanan ini. Alam semesta selalu berada di sisimu, membimbingmu dengan lembut. Dan yang terpenting, ingatlah, perubahan ini bukan untuk menjatuhkanmu, melainkan untuk membangunkan potensimu yang sebenarnya. Kamu telah menunggu momen ini lebih lama dari yang kamu sadari. Setelah purnama ini, dunia tidak akan sama lagi. Kamu akan melihat segalanya dengan mata yang baru, lebih tajam, lebih jernih, lebih siap menghadapi apapun yang ada di depanmu. Ini bukan akhir. Ini adalah awal dari sesuatu yang besar.
Jika kamu masih membaca hingga titik ini, itu berarti kamu sudah merasakan panggilannya. Alam semesta ingin kamu tahu bahwa kamu siap. Siap untuk babak baru. Siap untuk kehidupan yang sejati, kehidupan yang telah menantimu sejak lama. Dan ketika malam ini berakhir, satu pertanyaan besar akan muncul. Apakah kamu berani mempercayai apa yang kamu rasakan, bahkan ketika apa yang kamu lihat belum sepenuhnya masuk akal? Jika jawabannya ya, maka selamat datang di hidup yang baru. Perjalananmu baru saja dimulai. Kamu pasti pernah mendengarnya. Angka 12 adalah simbol penyelesaian. 12 bulan dalam setahun. 12 tanda zodiak. 12 jam pada jam. Ini adalah siklus kosmik yang sempurna, mengikat segalanya dengan rapi. Dalam numerologi, 12 melambangkan harmoni, keseimbangan, dan penyelarasan universal. Segala sesuatu berada dalam urutan yang tepat, dalam harmoni dengan ritme alam semesta. Kedengarannya menenangkan, bukan? Namun kali ini, angka 12 bukan tentang penyelesaian. Ini tentang permulaan yang belum pernah kamu bayangkan sebelumnya. Kadang-kadang, akhir hanyalah pintu menuju sesuatu yang jauh lebih besar, lebih liar, lebih misterius. Alam semesta tidak menutup bab dalam hidupmu dengan lembut. Tidak. Purnama kali ini datang untuk merobek halaman lama, memaksamu membaca ulang bagian hidup yang kamu abaikan atau lupakan. Rasa penyelesaian yang kamu rasakan, itu mungkin hanya ilusi. Kamu pikir segalanya akan tenang, bahwa semua akan kembali ke tempatnya. Tapi tidak kali ini. Alam semesta sedang bekerja dengan cara yang berbeda. Ia tidak datang untuk meninabobokanmu dengan rasa aman. Ia datang untuk mengguncang, menggoyang, dan mengguncangmu sampai kamu benar-benar terbangun. Karena angka 12 bukan hanya tentang siklus yang selesai. Ini tentang apa yang terjadi ketika siklus itu diputus, ketika pola lama hancur, dan ruang untuk sesuatu yang baru akhirnya terbuka. Pikirkan ini, setiap struktur yang kita percayai, kalender, jam, bahkan konsep waktu, bergantung pada angka 12. Hidup kita teratur mengikuti ritme angka ini. Tapi, apa yang terjadi ketika struktur itu runtuh? Apa yang terjadi ketika siklus yang kamu andalkan tidak lagi bertahan? Mungkin kamu sudah merasakan ketidakpastian itu. Mimpi aneh, firasat tak terjelaskan, atau dorongan kuat untuk melepaskan sesuatu yang sudah lama ada dalam hidupmu. Kamu mungkin merasa terjebak dalam kebingungan, seolah-olah fondasi hidupmu tiba-tiba bergeser. Purnama ini bukan hanya momen untuk melihat ke dalam diri. Ini adalah undangan untuk melangkah keluar dari zona nyamanmu. Bayangkan kamu berdiri di persimpangan. Jalan lama terasa aman, meski sudah penuh dengan retakan. Jalan baru terlihat asing dan penuh misteri, tapi di sanalah kehidupan yang sebenarnya menunggumu. Disinilah purnama ini mengarahkanmu ke arah yang tidak pernah kamu bayangkan, tapi selalu kamu butuhkan. Kamu akan diuji. Ketakutan lama mungkin muncul kembali. Pikiran ragu-ragu akan mengisi benakmu, mempertanyakan apakah kamu siap untuk melangkah. Tapi dengarkan, kamu lebih siap dari yang kamu kira. Purnama ini adalah panggilan untuk membebaskan diri dari pola lama yang tidak lagi melayani pertumbuhanmu. Ini bukan tentang menyelesaikan siklus, tetapi menciptakan siklus yang sama sekali baru. Setiap akhir adalah permulaan yang menyamar. Purnama ini tidak akan menutup pintu secara lembut. Ia akan membuka gerbang besar yang mendorongmu ke masa depan yang lebih luas. Jangan takut pada ketidakpastian. Ketidakpastian adalah tempat di mana keajaiban terjadi, di mana potensi sejati dirimu muncul. Jadi, jika kamu merasa hidupmu sedang berantakan, mungkin sebenarnya kamu sedang direkonstruksi ulang. Bagian lama yang tidak lagi cocok sedang dihancurkan untuk memberi ruang pada versi terbaik dari dirimu. Jangan panik, ikuti arusnya. Alam semesta sedang menulis ulang ceritamu. Dan ini bukan akhir dari kisahmu. Ini adalah babak baru. Ini adalah halaman pertama dari sesuatu yang lebih besar, lebih dalam, lebih berani, lebih selaras dengan siapa dirimu yang sebenarnya. Jika kamu berani melangkah, purnama ini akan membawamu ke kehidupan yang bahkan belum pernah kamu impikan.
Kamu telah membaca buku yang salah selama ini. Tapi sekarang, saatnya menulis kisahmu yang sejati. Ada sesuatu di sekitarmu saat ini, hadiah lama, perhiasan, atau mungkin barang antik, yang lebih dari sekadar benda. Mereka membawa jejak energi masa lalu, kenangan yang telah lama tertidur. Namun di bawah cahaya purnama, energi itu bisa terbangun kembali, menuntut perhatian. Kamu mungkin berpikir bahwa sebuah kalung hanyalah perhiasan, atau album foto tua hanyalah lembaran nostalgia. Tapi jangan tertipu, karena benda-benda itu menyimpan lebih dari sekadar bentuk fisik. Mereka menyimpan emosi, perasaan, bahkan sisa-sisa energi yang pernah melekat pada pemilik sebelumnya. Purnama, terutama yang jatuh pada 12 Februari, punya cara khusus untuk membangkitkan energi lama. Ini bukan purnama biasa. Ini adalah momen di mana tabir antara masa lalu dan masa kini menjadi sangat tipis. Energi yang biasanya terpendam bisa muncul kembali ke permukaan. Kamu mungkin tiba-tiba merasakan gelombang emosi yang sulit dijelaskan setelah menyentuh benda-benda tertentu. Kalung dari mantan, kursi tua dari rumah nenek, atau bahkan hadiah kecil dari seseorang yang sudah lama hilang dari hidupmu bisa menjadi pemicu kenangan yang sangat kuat. Beberapa orang melaporkan kejadian aneh selama purnama seperti ini. Emosi yang meledak tanpa sebab jelas, mimpi yang terlalu nyata, atau bahkan perasaan seperti ada kehadiran tak terlihat di sekitarnya. Album foto berdebu yang kamu buka tiba-tiba membawa perasaan rindu yang menusuk. Sebuah cincin tua mungkin membuatmu teringat pada janji yang pernah dilanggar. Semua itu bukan kebetulan. Energi benda-benda ini sedang berinteraksi dengan energimu. Energi tidak pernah benar-benar hilang. Ia hanya beristirahat, menunggu momen yang tepat untuk kembali hidup. Purnama adalah katalis, momen ketika energi yang lama tertidur mulai bergerak lagi. Bahkan benda-benda yang tampak tak berarti bisa menjadi portal kecil yang menghubungkanmu dengan masa lalu. Kenangan yang manis, tetapi juga rasa sakit yang belum terselesaikan. Kamu mungkin merasa dorongan kuat untuk menyentuh atau memakai kembali benda-benda ini, seolah-olah ada panggilan dari masa lalu yang tak bisa diabaikan. Tapi waspadalah, tidak semua kenangan pantas dibangkitkan. Beberapa energi lama terlalu berat, terlalu penuh emosi yang belum tuntas. Apa yang kamu pikir hanya sekadar barang bisa membawa gelombang besar ke dalam hidupmu, gelombang yang mungkin sulit kamu kendalikan. Selama purnama ini, pikirkan baik-baik sebelum mengambil kembali hadiah lama atau mengenakan perhiasan sentimental. Setiap benda membawa jejak masa lalu, dan di bawah intensitas bulan purnama, jejak itu bisa terasa lebih nyata dari biasanya. Mungkin ada alasan kenapa kamu menyimpannya begitu lama tanpa pernah benar-benar menggunakannya. Ini bukan berarti kamu harus membuang semua benda yang memiliki kenangan, tapi kamu harus bijaksana. Dengarkan intuisi. Jika sebuah benda membawa perasaan tidak nyaman, mungkin itu pertanda untuk melepaskannya. Beberapa energi lebih baik tetap dalam diam, tidak disentuh hingga waktunya benar-benar tepat. Pada malam purnama ini, biarkan dirimu tetap terjaga secara spiritual. Jangan takut, tetapi tetap waspada. Karena di bawah sinar bulan yang terang, apa yang tersembunyi bisa tiba-tiba muncul, membawa pesan dari masa lalu yang siap untuk dituntaskan. Atau mungkin pesan yang memperingatkanmu untuk berhati-hati. Kebanyakan orang mengira bahwa bulan purnama hanya berlangsung satu malam. Momen dramatis di mana langit menyala terang, lalu selesai. Namun, disitulah mereka salah. Bulan purnama Februari ini membuka portal energi selama 3 hari, dan keajaiban sesungguhnya mungkin tidak terjadi tepat di puncaknya. Semuanya dimulai pada 11 Februari. Kamu akan merasakannya sebelum menyadari apa yang sedang terjadi. Gelisah tanpa alasan, emosi yang tiba-tiba muncul, kenangan lama yang kembali seakan menunggu momen ini. Perasaan aneh itu muncul ketika segalanya terlihat normal di permukaan. Tetapi jauh di dalam kamu tahu ada sesuatu yang sedang bergeser. Semesta sedang melonggarkan tanah, mempersiapkan ruang untuk sesuatu yang baru. Segalanya mungkin terasa tidak stabil. Dan itu bukan imajinasimu. Energinya sedang mengencang, menarikmu menuju sesuatu yang belum bisa kamu lihat dengan jelas. Lalu datanglah 12 Februari, malam bulan purnama. Langit akan terang benderang, tetapi jangan tertipu oleh cahaya itu.
Kejelasan tidak selalu datang saat segalanya terlihat paling terang. Faktanya, justru di bawah cahaya yang menyilaukan itulah segalanya bisa terasa paling membingungkan. Emosi akan memuncak, dan kamu mungkin harus menghadapi perasaan atau situasi yang selama ini kamu kira sudah terkubur. Ini bukan hanya cahaya yang menerangi, tetapi juga cermin. Dan apa yang kamu lihat mungkin bukan seperti yang kamu harapkan. Namun, inilah yang jarang dibicarakan. 13 Februari. Ketika bulan mulai menyusut, banyak orang berpikir segalanya sudah berakhir, energinya telah lewat. Tetapi justru saat itulah efeknya terasa. Debu mungkin sudah mulai mengendap, tetapi di bawah permukaan, pergeseran energi masih terus terjadi. Kesadaran yang kamu abaikan sehari sebelumnya akan kembali dengan suara yang lebih keras. Dorongan halus yang kamu hiraukan kini terasa seperti dorongan kosmik yang tak bisa diabaikan. Jangan salah mengira ketenangan sebagai akhir. Justru, di saat sunyi itulah semesta berbicara paling lantang. Jadi, jika kamu hanya menunggu satu momen untuk mengubah segalanya, kamu mungkin akan melewatkannya. Ini bukan pertunjukan satu malam. Ini adalah inisiasi 3 hari. Pertanyaannya adalah, apakah kamu benar-benar memperhatikan? Mungkin kamu sudah merasakannya. Terjaga di pukul 3 pagi, menatap langit-langit, atau terbangun dari mimpi yang terasa begitu nyata, lebih nyata dari kehidupan sehari-harimu. Ini bukan insomnia biasa saat bulan purnama. Ini sesuatu yang lebih dalam, lebih aneh. Bulan purnama, 12 Februari ini bukan hanya menerangi langit. Ia mengacaukan jam internalmu, mengganggu tidurmu dengan cara yang tak bisa diabaikan. Terkadang, semesta membangunkanmu karena ada sesuatu yang harus kamu dengar dalam keheningan. Banyak orang melaporkan hal yang sama. Tiba-tiba terbangun di jam-jam aneh, sulit tidur tanpa alasan, atau terjebak dalam mimpi aneh yang terasa seperti pesan. Ini bukan sekadar tubuhmu yang berulah. Ini adalah jiwamu yang sedang menyelaraskan diri. Energi bulan purnama adalah disruptor. Dan jika kamu peka secara spiritual, tubuhmu akan merasakan frekuensi itu bahkan sebelum pikiranmu menyadarinya. Tubuhmu bukan hanya daging dan tulang. Ia adalah antena yang terus-menerus menerima sinyal dari semesta. Ketika energi bulan melonjak seperti ini, sinyal itu mengganggu keseimbangan tubuhmu, memaksanya untuk menyesuaikan diri kembali. Itulah sebabnya kamu bangun di waktu yang sama setiap malam atau mimpimu terasa seperti sedang mencoba menyampaikan sesuatu. Ini bukan kebetulan. Ini adalah penyelarasan. Semesta tidak bekerja dengan cara acak atau kebetulan. Semuanya saling terhubung, dalam pola yang lebih besar yang tidak selalu kita pahami. Purnama kali ini adalah bukti nyata bahwa energi alam semesta sedang bekerja untuk membawa kita lebih dekat pada tujuan yang lebih besar, sesuatu yang lebih dalam, dan lebih jauh daripada apa yang terlihat oleh mata fisik kita. Kita sedang dibawa melalui perubahan yang tidak dapat dielakkan, dan semakin kita menolak, semakin kita merasa terganggu. Semesta tidak peduli apakah kita merasa lelah atau kehabisan energi. Yang terpenting adalah, apakah kita mendengarkan panggilan yang sedang datang? Gelisah bukan selalu kutukan. Terkadang, itu adalah awal dari kebangkitan. Selama purnama ini, jika kamu merasa gelisah, sulit tidur, atau terbangun dengan perasaan bahwa kamu baru saja bepergian ke tempat yang asing, jangan abaikan itu. Itu bukan kebetulan. Itu adalah tanda bahwa jiwamu sedang berusaha untuk mengejar sesuatu yang belum sepenuhnya disadari oleh pikiran sadarmu. Ada informasi yang ingin disampaikan, ada perasaan yang ingin dipahami, dan mungkin ada bagian dari dirimu yang perlu disembuhkan atau dikuatkan. Pertanyaannya adalah, apakah kamu memperhatikan apa yang membuatmu tetap terjaga? Tidur yang terganggu selama purnama bukan hanya tentang fisik yang tidak cukup istirahat. Itu adalah cara tubuh dan jiwa kita memberitahukan kita bahwa ada sesuatu yang harus diperhatikan. Bisa jadi sesuatu yang tersembunyi, yang tidak kita sadari dalam kehidupan sehari-hari kita. Pikiran bawah sadar kita mulai bekerja dengan cara yang lebih terbuka, mendorong kita untuk menghadapi sesuatu yang telah lama terabaikan. Kamu tahu perasaan itu di dalam hati, yang terkadang muncul tanpa alasan yang jelas, seolah-olah ada sesuatu yang salah meski semuanya terlihat baik-baik saja di permukaan.
sesuatu yang tampaknya tidak terdefinisikan, tapi cukup kuat untuk membuatmu merasa cemas atau tak nyaman. Pada malam purnama ini, perasaan itu akan meningkat pesat, semakin kuat dan semakin sulit untuk diabaikan. Ini adalah momen di mana intuisi kita tidak lagi berbisik lembut. Itu berteriak. Pesan-pesan yang dulunya samar kini menjadi terang dan jelas, seolah-olah ada dorongan yang kuat untuk tidak lagi mengabaikan mereka. Intuisimu yang seringkali terabaikan atau diragukan akan lebih kuat dari sebelumnya. Ini bukan lagi bisikan halus, ini adalah panggilan yang sangat jelas, bahkan ketika pikiran logismu mencoba menolaknya. Ketika kita diselimuti oleh energi bulan ini, kita akan merasa lebih terhubung dengan dunia yang lebih besar, dunia yang tidak terlihat. Kita akan lebih sensitif terhadap energi orang-orang di sekitar kita, bahkan terhadap situasi yang sebelumnya tidak kita sadari. Kamu akan mulai merasakannya di mana-mana. Tiba-tiba, kamu tahu siapa yang bisa kamu percayai tanpa satu kata pun terucap. Kamu akan melihat orang-orang di sekitarmu dengan cara yang berbeda, lebih tajam, lebih mendalam. Teman yang belakangan ini bertingkah aneh, yang kamu tidak bisa jelaskan. Mengapa? Kini akan jelas di matamu. Kamu akan langsung menangkap apa yang sebenarnya terjadi, meskipun mereka tidak mengakuinya. Kamu mungkin merasa cemas, tetapi itu adalah kejelasan yang datang dengan adanya pemahaman lebih dalam tentang situasi tersebut. Jawaban yang selama ini membingungkanmu akan muncul begitu saja, seolah-olah sudah menunggumu sejak lama. Semua keputusan yang selama ini terasa penuh ketidakpastian akan memiliki gambaran yang jelas. Kamu hanya perlu mempercayai diri sendiri untuk mengikutinya. Kenapa bisa begitu? Karena purnama kali ini tidak hanya menerangi langit, tetapi juga sudut-sudut tersembunyi dalam pikiran dan jiwa kita. Purnama memiliki kekuatan untuk mengungkapkan apa yang kita pendam jauh di dalam diri kita, apa yang kita mungkin tidak siap untuk hadapi, atau apa yang telah lama hilang dalam bayang-bayang kesibukan kita. Tetapi kali ini, di bawah energi yang begitu kuat, kita akan dipaksa untuk melihatnya, untuk merasakannya, dan untuk menyikapinya. Otak kita dirancang untuk memproses sinyal-sinyal halus, seperti ekspresi mikro atau perubahan energi yang biasanya kita abaikan. Tetapi ketika energi bulan ini hadir, sinyal-sinyal itu tidak lagi halus. Mereka menjadi terang, jelas, dan tidak bisa diabaikan. Seolah-olah volume pada insting kita dinaikkan ke tingkat maksimum. Apa yang dulunya samar, kini menjadi terang benderang. Pikiran kita tidak lagi sibuk mencari penjelasan rasional, karena insting dan intuisi kita sudah berada 10 langkah di depan. Bahkan tanpa mencari pembenaran atau logika, kita langsung tahu apa yang benar dan apa yang salah. Rasanya seperti kita memiliki bocoran kosmik tentang kehidupan, seolah-olah semesta memberikan kita petunjuk-petunjuk yang mengarah langsung pada kebenaran yang telah lama tersembunyi. Di bawah cahaya purnama ini, kita diberi kesempatan untuk mengakses pemahaman yang lebih dalam dan mungkin untuk menuntaskan tugas-tugas yang telah lama tertunda. Tidak ada keraguan lagi. Kita hanya tahu. Kita tahu kemana kita harus pergi. Kita tahu siapa yang harus kita percayai. Kita tahu apa yang harus dilakukan. Purnama ini adalah waktu untuk mendengarkan lebih dalam kepada diri kita sendiri, kepada intuisi kita, dan kepada semesta yang berbicara kepada kita melalui tanda-tanda yang tidak terlihat. Jangan menolak perasaan yang datang, bahkan jika mereka tampak aneh atau tidak masuk akal. Karena bisa jadi, ini adalah momen terpenting dalam perjalananmu. Waktu di mana segala sesuatunya dipersiapkan untuk perubahan besar yang akan datang. Jadi, perhatikan setiap perasaan, setiap dorongan hati, dan setiap intuisi yang muncul. Mereka bukan hanya kebetulan. Mereka adalah petunjuk yang akan membimbingmu ke arah yang seharusnya. Intuisi adalah bahasa jiwa, alat komunikasi yang menghubungkan kita dengan bagian terdalam diri kita, yang lebih bijaksana dari apa yang tampak di permukaan. Ia berbicara paling keras ketika kita akhirnya siap mendengarnya, ketika kita sudah siap untuk menerima panduan yang lebih besar daripada sekadar logika atau penalaran rasional. Jadi jika kamu tiba-tiba
membuat keputusan besar atau memutuskan hubungan dengan orang-orang yang tidak lagi sejalan dengan energimu. Jangan ragu untuk mengikuti langkah itu. Ini bukan kebetulan. Ini adalah proses alami yang melibatkan alam semesta yang menajamkan instingmu, menyelaraskanmu dengan jalur yang seharusnya kamu tempuh. Pernahkah kamu merasa seperti ada sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang kamu rasakan lebih daripada apa yang kamu lihat atau dengar? Terkadang, keputusan yang kamu buat tampak datang dari tempat yang lebih dalam, tempat yang jauh di luar kontrol kesadaranmu. Intuisi datang bukan hanya sebagai suara lembut, tapi sebagai bisikan kuat yang mendorongmu untuk mengambil langkah. Meski kadang tampaknya tidak masuk akal di awal. Sekarang pertanyaannya adalah, apakah kamu akan mempercayai apa yang kamu rasakan daripada hanya apa yang kamu lihat? Seberapa sering kita terjebak dalam logika dan kenyataan fisik, berpikir bahwa apa yang kita lihat adalah satu-satunya hal yang nyata. Terkadang, kita merasa ragu terhadap perasaan kita sendiri, karena kita diajarkan untuk lebih percaya pada apa yang terlihat oleh mata. Tetapi apa yang kita rasakan, intuisi, seringkali mengandung kebenaran yang jauh lebih dalam dan lebih kuat daripada yang kita sadari. Pernahkah kamu mengalami hari di mana semuanya terasa benar? Seperti otakmu bekerja dengan sempurna, dan tiba-tiba hal-hal yang tadinya terasa rumit menjadi sangat masuk akal. Itu adalah momen di mana intuisi dan rasionalitas bersatu, di mana segala sesuatunya berfungsi secara harmonis. Saat itulah, kamu merasa terhubung dengan sesuatu yang lebih besar, dan semuanya terasa lebih mudah. Itu adalah contoh bagaimana intuitif dan rasional bisa berjalan seiring. Namun, dalam banyak kesempatan, kita cenderung mengabaikan suara hati kita untuk memilih yang lebih mudah dipahami secara logika. Nah, bersiaplah. Karena purnama ini tidak hanya akan menerangi bumi, tetapi juga pikiranmu. Energi purnama adalah kesempatan untuk menggali lebih dalam lagi pada diri sendiri, untuk membuka mata terhadap kebijaksanaan yang sudah lama terpendam di dalam diri kita. Di bawah cahaya purnama ini, pengetahuan bukan hanya dipelajari, itu diingat. Ada bagian dari dirimu yang sudah tahu segalanya, bahkan hal-hal yang belum kamu sadari sebelumnya. Pada purnama Februari ini, kejernihan mentalmu akan mencapai puncaknya. Ini adalah waktu di mana kabut-kabut yang menutupi pemahaman kita akan menghilang, dan kita akan mampu melihat dengan lebih jelas. Rasanya seperti ada jendela yang terbuka di pikiranmu, dan tiba-tiba kamu bisa melihat hubungan antara hal-hal yang sebelumnya tersembunyi atau tidak, kamu pahami sepenuhnya. Bahkan hal-hal yang tadinya terasa kabur atau penuh kebingungan, sekarang akan terlihat terang benderang. Ini adalah waktu yang penuh potensi untuk pertumbuhan intelektual dan pemahaman lebih dalam terhadap segala hal yang selama ini mungkin belum kamu pahami. Sedang mempelajari sesuatu yang baru? Purnama ini akan memberimu dorongan ekstra untuk menyerap informasi dengan lebih cepat dan lebih efisien daripada biasanya. Mungkin ada keterampilan yang sudah lama ingin kamu kuasai atau topik yang ingin kamu pelajari, dan kini adalah saat yang tepat untuk memulai. Proses belajar yang sebelumnya terasa lambat atau penuh tantangan, kini akan berjalan lebih lancar. Kejelasan dan pemahaman datang lebih mudah, dan kamu akan merasa seperti otakmu berada dalam mode hyperdrive, memproses informasi dengan cara yang belum pernah kamu bayangkan sebelumnya. Mencoba mencari solusi dari masalah yang selama ini mengganggumu, purnama ini bisa menjadi waktu yang tepat untuk menemukan jawabannya. Apapun yang telah mengganggu pikiranmu, baik itu masalah pribadi, pekerjaan, atau bahkan sesuatu yang lebih mendalam, sekarang bisa terpecahkan. Jawabannya akan muncul begitu saja, tanpa harus berlarut-larut berpikir atau menganalisis lebih dalam. Seperti petunjuk yang sudah lama ada, tapi baru sekarang dapat kamu lihat dengan jelas. Namun, penting untuk diingat bahwa energi purnama ini tidak berakhir saat bulan terbenam. Jika kamu memanfaatkannya dengan bijaksana, momentum ini bisa bertahan jauh lebih lama, bahkan berhari-hari atau berminggu-minggu setelah purnama berlalu. Energi yang dibawa oleh purnama bukan hanya bersifat sementara, ia memiliki dampak jangka panjang. Dengan memanfaatkan kejernihan, mental dan intuisi yang meningkat selama purnama, kamu bisa memulai sebuah perubahan besar dalam hidupmu yang akan berlangsung lama setelah bulan kembali ke fase baru.
Ini adalah waktu yang sempurna untuk mendalami hal-hal yang selama ini ingin kamu kuasai. Apakah itu belajar keterampilan baru, membaca buku yang sudah lama kamu tunda, atau bahkan menyusun potongan-potongan dalam hidupmu yang sebelumnya tampak terpisah? Energinya sudah menunggumu untuk memanfaatkannya. Sekarang adalah waktu yang tepat untuk bertindak, untuk menata hidupmu dengan lebih terorganisir, dan untuk membuat keputusan-keputusan besar yang akan memengaruhi masa depanmu. Jika ada satu hal yang harus kamu ingat dari energi purnama ini, itu adalah bahwa kebijaksanaan yang kamu cari, yang kadang-kadang terasa sulit dijangkau, sebenarnya sudah ada di dalam dirimu. Purnama ini hanya akan membantumu untuk melihatnya dengan lebih jelas. Saatnya untuk mempercayai apa yang kamu rasakan dan mengikuti naluri yang ada. Karena intuisi adalah alat yang sangat kuat dalam proses penyelarasan dengan kehidupan yang lebih sejati. Di bawah purnama ini, kamu tidak hanya belajar, kamu membuka bagian dari dirimu yang selama ini tersembunyi. Mungkin bagian itu tersembunyi karena kamu belum siap untuk menghadapinya, atau mungkin kamu terlalu sibuk dengan rutinitas hidup, hingga lupa untuk benar-benar menyelami kedalaman jiwamu. Namun sekarang, di bawah cahaya purnama ini, semua yang tersembunyi akan mulai terlihat dan kamu akan menyadari bahwa kamu telah memiliki potensi dan kekuatan yang selama ini hanya menunggu saat yang tepat untuk muncul. Jadi, jangan sia-siakan lonjakan kejernihan ini. Gunakan, manfaatkan momen purnama ini untuk menghadapi hal-hal yang selama ini terasa sulit dan menantang. Banyak hal dalam hidup kita yang terkadang tampak seperti teka-teki yang tidak dapat dipecahkan, tetapi dengan kejernihan mental yang ditawarkan oleh purnama ini, kamu akan kagum betapa mudahnya segala sesuatunya mulai terungkap. Pemahaman yang selama ini kamu cari akan datang dengan lebih jelas. Keputusan-keputusan besar yang sebelumnya terasa membingungkan atau menakutkan, kini akan terlihat seperti jalan yang terang, dan kamu akan tahu persis apa yang harus dilakukan selanjutnya. Dan siapa tahu, ini mungkin saja terobosan yang selama ini kamu tunggu. Mungkin ada proyek yang tertunda, hubungan yang belum selesai, atau impian yang kamu simpan lama, dan saat ini adalah waktu yang tepat untuk mengambil langkah besar menuju penyelesaian. Jika kamu merasa bahwa ada sesuatu yang akan berubah dalam hidupmu, percayalah, itu adalah tanda bahwa purnama ini membawa potensi luar biasa untuk transformasi pribadi. Namun, mungkin ada sesuatu yang lebih dalam lagi yang sedang kamu rasakan. Kamu mungkin sudah mulai merasakannya, kesedihan aneh yang muncul tiba-tiba. Semuanya dalam hidupmu mungkin baik-baik saja, tetapi perasaan itu tetap ada, seperti beban di dadamu yang sulit dijelaskan. Ketika hidup terasa seimbang dan damai, mengapa tiba-tiba perasaan yang sulit diungkapkan muncul begitu saja? Apa yang salah? Namun, inilah kejutan yang sebenarnya. Ini bukan hal buruk. Bahkan, ini adalah pertanda terbaik bahwa sesuatu yang besar akan segera berubah. Kesedihan yang kamu rasakan bukanlah tanda bahwa kamu sedang gagal atau bahwa hidupmu sedang menurun. Sebaliknya, itu adalah tanda bahwa kamu sedang bersiap untuk melangkah ke fase berikutnya dalam hidupmu, dan energi lama yang sudah tidak lagi melayani kamu harus dilepaskan. Ini adalah fase pembersihan emosional yang penting dalam perjalanan spiritualmu. Kesedihan bukanlah akhir, itu adalah pembersihan sebelum awal yang baru. Sebagaimana kita membersihkan rumah kita sebelum memulai sesuatu yang baru, demikian juga jiwa kita perlu dibersihkan dari beban masa lalu sebelum kita dapat merasakan kebebasan dan kelapangan untuk menerima apa yang akan datang. Purnama ini menandai penutupan siklus penting dalam hidupmu. Alam semesta membantumu membersihkan energi emosional, bahkan yang tidak kamu sadari selama ini kamu simpan. Hal-hal yang tidak terungkap, perasaan-perasaan yang terpendam, atau kenangan yang belum selesai. Semuanya mulai muncul ke permukaan, memberi kesempatan bagi kamu untuk melepaskannya. Gelombang nostalgia yang tiba-tiba, perasaan seperti ada sesuatu yang berakhir meski kamu tidak tahu apa. Itu adalah jiwamu yang mengenali akhir dari sebuah bab, bahkan sebelum pikiranmu menyadarinya. Ini adalah pembersihan emosional. Anggap saja seperti hembusan napas terakhir sebelum kamu mengambil napas segar yang baru. Setiap kali kita mengakhiri sesuatu, meskipun itu hanya secara emosional atau spiritual,
kita membuka ruang untuk hal-hal yang lebih baik, lebih besar, dan lebih sesuai dengan siapa kita sekarang. Kesedihan ini bukan kebetulan. Itu adalah pelepasan energi lama, membuka ruang untuk sesuatu yang baru. Seolah-olah jiwamu tahu ada perubahan besar yang akan datang, dan ia sedang melepaskan beban agar kamu bisa maju, lebih ringan, lebih bebas. Dengan melepaskan masa lalu, kamu memberi diri kamu kesempatan untuk berkembang dan mengalami pertumbuhan yang lebih besar. Jika kamu merasa bahwa ada beban yang harus dilepaskan, atau jika perasaan kesedihan datang tanpa alasan yang jelas, jangan takut untuk merasakannya. Itu adalah tanda bahwa kamu sudah siap untuk sesuatu yang lebih besar dan lebih baik yang akan datang dalam hidupmu. Jadi, jika kamu merasa sedih tanpa alasan yang jelas, jangan lawan. Rasakan. Biarkan perasaan itu mengalir melalui dirimu, tanpa menilai atau menolaknya. Ini adalah bagian dari proses penyembuhan dan transformasi. Purnama ini memberi ruang untuk perasaan itu, mengundangmu untuk melepaskan apa yang telah lama tidak lagi relevan dengan perjalanan hidupmu. Dengan melepaskan, kamu membuka diri untuk menerima energi baru yang lebih positif dan lebih sesuai dengan versi dirimu yang lebih baik. Saat kamu merasakan kesedihan ini, ingatlah bahwa itu adalah langkah menuju pembebasan emosional dan spiritual. Ini adalah proses yang membebaskanmu dari beban yang selama ini kamu bawa, memberi ruang untuk cinta, kebahagiaan, dan kedamaian yang sejati. Jangan takut untuk merasa, karena dalam perasaan itu ada kekuatan besar yang dapat mengubah hidupmu selamanya. Biarkan purnama ini membimbingmu untuk melepaskan, untuk mengampuni, dan untuk membuka diri bagi perubahan yang akan datang. Ini adalah waktu yang penuh potensi untuk transformasi pribadi yang mendalam. Jika kamu dapat menerima perasaanmu, meskipun itu tampak tidak nyaman, kamu akan menemukan bahwa purnama ini membawa lebih banyak hal positif daripada yang bisa kamu bayangkan. Ketahuilah bahwa kamu sedang dalam proses penyelarasan dengan diri sejati dan jalan hidup yang lebih besar. Dan semuanya yang kamu lepaskan adalah untuk kebaikanmu. Purnama ini bukan hanya tentang cahaya yang menerangi malam, tetapi juga tentang membiarkan cahaya itu menembus ke dalam hatimu, membimbingmu menuju kehidupan yang lebih baik dan lebih penuh makna. Jika kamu masih menonton hingga akhir, terima kasih atas perhatianmu. Jika kamu menyukai konten ini dan ingin melihat lebih banyak, silakan klik tombol subscribe. Dukunganmu sangat berarti bagi kami. Bagikan pengalaman atau pemikiranmu di kolom komentar di bawah ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap jaga dirimu dan jangan lupa subscribe untuk konten inspiratif lainnya.